Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas kembali materi mengenai integral yang telah diberikan pada mata kuliah Kalkulus 2 dengan dosen pengampu oleh Ibu Dr. Rina Mardiati MT. Video ini dibuat sebagai tugas besar untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Kalkulus 2. Sebelum memulai video pemaparan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hanna Fadila Nur Arafah, NIM 11970700034. Saya mahasiswi jurusan Teknik Elektro di semester 2 di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, langsung saja mulai kepada pembahasan kembali materi Kalkulus 2 mengenai integral, yang mana materi integral yang akan dipelajari yaitu teknik pengintegralan, integral lipat 2, dan integral lipat 3. Untuk teknik pengintegralan, poin-poin yang akan dipelajari yaitu integral parsial, integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, dan integral fungsi rasional. Untuk poin pertama yaitu integral parsial. Integral parsial memiliki bentuk di mana integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Suatu integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali, dan ada kemungkinan suatu integran fungsi fx muncul di ruas kanan. Nah, untuk lebih memahami, saya akan menampilkan satu contoh, yaitu untuk menghitung integral x kuadrat sin x dx. Nah, untuk mengikuti bentuk umum integral parsial, maka dimisalkan U sama dengan x kuadrat, di mana U adalah turunan, sehingga du sama dengan 2x dx, dan dv sama dengan sin x dx adalah integral, maka v sama dengan cos x. Nah, dari pemisalan ini maka dihasilkan integral x kuadrat sin x dx sama dengan min x kuadrat cos x dikurangi integral min cos x 2x dx, sehingga sama dengan min x kuadrat cos x plus 2 integral x cos x dx. Kemudian, di sini dapat dilihat bahwa integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali, yaitu dilakukan pemisalan kembali, di mana U sama dengan X, dan du sama dengan dx. Kemudian dv sama dengan cos x dx, maka v sama dengan sin x. Sehingga dihasilkan min x kuadrat cos x plus 2 dikali x sin x dikurangi integral sin x dx. Nah, dapat diketahui bahwa integral sin x adalah sama dengan cos x. Maka dihasilkan min x kuadrat cos x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c. Selanjutnya yaitu poin yang kedua dari materi teknik pengintegralan, yaitu integral fungsi trigonometri. Nah, integral fungsi trigonometri memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama integral cos x pangkat n dx dan integral sin x pangkat n dx, di mana untuk n ganjil maka dapat dituliskan sin x pangkat n dapat dirubah menjadi sin x pangkat n min 1. Begitu juga pada cos x pangkat n sama dengan cos x kali cos x pangkat n min 1. Sehingga dapat digunakan identitas sin
X pangkat 2 plus cos X pangkat 2 sama dengan 1. Sedangkan untuk N genap yaitu sin X pangkat N dapat dirubah menjadi sin X pangkat 2 dikali sin X pangkat N min 2. Dan cos X pangkat N sama dengan cos X pangkat 2 dikali cos X pangkat N min 2. Sehingga dapat digunakan identitas cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1 sama dengan juga dengan 1 min 2 sin X pangkat 2. Selanjutnya yaitu bentuk yang kedua, yaitu integral sin X pangkat M kali cos X pangkat N dx. Untuk N atau M ganjil, maka dapat digunakan identitas sin X kuadrat plus cos X kuadrat sama dengan 1. Dan untuk M dan N genap, yaitu kedua pangkatnya genap, maka identitas yang digunakan yaitu cos 2X sama dengan 2 cos X kuadrat min 1 sama dengan 1 min 2 sin X kuadrat. Nah, untuk bentuk yang ketiga yaitu integral tan X pangkat M dikali secant X pangkat N dx, dan integral kotangan X pangkat M dan kosekant X pangkat N dx. Jadi bentuknya yaitu bentuk tangan sekant dan kotangan kosekant. Dapat digunakan identitas tan X kuadrat sama dengan sekant X kuadrat min 1 dan kotangan X kuadrat sama dengan kosekant X kuadrat min 1. Nah, dapat juga digunakan turunan tangan dan kotangan, yaitu di mana D tangan X sama dengan sekant X kuadrat dx dan D kotangan X sama dengan min kosekant X kuadrat dx. Nah, di sini contohnya yaitu untuk bentuk tangan dan sekant. Hitung integral tangan X pangkat 4 dx. Nah, karena pangkat 4, maka dapat dirubah menjadi tangan X pangkat 2 dikali tangan X pangkat 2 dx. Sama dengan integral tan X kuadrat dikali sekant X kuadrat min 1 dx. Nah, sekant X kuadrat min 1 ini asalnya dari ini tan kuadrat X sama dengan sekant X kuadrat min 1. Kemudian sama dengan integral tan X kuadrat dikali sekant X kuadrat dx dikurangi integral tan kuadrat X dx. Nah, sama dengan integral tan X kuadrat D tan X dikurangi integral sekant kuadrat min 1 dx. Nah, D tangan X ini asalnya dari turunan tangan dan kotangan, di mana D tangan X sama dengan sekant X kuadrat dx. Nah, sehingga dapat disederhanakan menjadi 1/3 tangan X pangkat 3 dikurangi tangan X plus C. Untuk poin ketiga dari teknik pengintegralan yaitu substitusi trigonometri, di mana terdapat 3 bentuk akar pada integran. Yang pertama yaitu integran yang memuat bentuk akar
A kuadrat min X kuadrat, sehingga X dimisalkan menjadi X sama dengan A sin T dengan batasan T yang lebih dari sama dengan min pi per 2 dan kurang dari sama dengan pi per 2. Yang kedua yaitu memuat bentuk akar A kuadrat plus X kuadrat, di mana X sama dengan A tangen T, dan T kurang dari lebih dari min pi per 2 dan kurang dari pi per 2. Yang ketiga yaitu bentuk akar X kuadrat min A kuadrat, di mana X sama dengan A sekan T dengan T yang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi, di mana T tidak boleh sama dengan pi per 2. Untuk contohnya yaitu pada bentuk yang kedua, hitung integran 1 per X kuadrat akar dari 25 plus X kuadrat dx. Di sini terdapat bentuk akar 25 plus X kuadrat, sehingga dapat dimisalkan X sama dengan 5 tangen T dan turunan dx sama dengan 5 sekan kuadrat T dt. Sehingga dapat disubstitusikan menjadi integral 5 sekan kuadrat T dt per 25 tan kuadrat T akar dari 25 plus 25 tan kuadrat T. Kemudian dioperasikan, dicoret 5 dan 25 menjadi 1 per 25 integral sekan kuadrat T dt per tan kuadrat T sekan T. Nah, sekan T adalah hasil dari perubahan pada 25 tan kuadrat T. Dirubah menjadi 25 kali 1 plus tan kuadrat T, di mana 1 plus tan kuadrat T adalah sama dengan sekan T. Kemudian dihasilkan 1 per 25 integral cos T per sin kuadrat T dt, dan dirubah menjadi bentuk integral sin, yaitu sama dengan 1 per 25 integral sin T per sin kuadrat T, sehingga sama dengan min 1 per 25 sin T plus C, yang dapat digambarkan segitiganya yaitu seperti berikut ini. Dan koordinatan T sama dengan X per 5, maka dapat dihasilkan min akar dari 25 plus X kuadrat per 25X plus C. Untuk poin yang terakhir pada teknik pengintegralan, yaitu integral fungsi rasional memiliki bentuk integran fx sama dengan px per qx, di mana derajat fungsi px lebih kecil dari derajat qx sebagai penyebut, sehingga terdapat 4 kasus pemfaktoran pada penyebutnya, yaitu linear tidak berulang, linear berulang, kuadratik tidak berulang, dan kuadratik berulang. Untuk linear yang tidak berulang, misalkan qx sama dengan a1x plus b1 dikali a2x plus b2 dikali a(n)x plus bn, maka integran px per qx dapat ditulis menjadi a1 per a1x plus b1 plus a2 per a2x plus b2, kemudian sampai dengan
N per ANX plus BN. Kemudian untuk linear yang berulang, untuk yang bentuknya sama, maka misal Qx sama dengan AIX plus BI pangkat P, maka dapat dituliskan integrannya menjadi A1 per AIX plus BI ditambah A2 per A1X plus BI pangkat 2. Kemudian hingga seterusnya sampai dengan AN per AIX plus BI pangkat P-1 plus AN per AIX plus BI pangkat P. Kemudian untuk kasus pada kuadratik yang tidak berulang, yaitu misalkan Qx memiliki bentuk A1x kuadrat plus B1x plus C dikali A2x pangkat 2 plus B2x plus C sampai dengan ANX pangkat 2 plus BNX plus C. Maka integran Px per Qx dapat ditulis menjadi A1x plus B1 per A1x pangkat 2 plus B1x plus C1 ditambah A2x plus B2 per A2x plus B2x plus C2 sampai dengan ANX plus BX per ANX plus BN plus CN. Kemudian untuk yang kuadratik berulang, misalkan Qx sama dengan AIX kuadrat plus BI plus CI pangkat P, maka integran dapat ditulis menjadi A1 plus B1 per AIX pangkat 2 plus BIX plus CI ditambah A2 plus B2 per AIX pangkat 2 plus BIX plus CI pangkat 2 hingga seterusnya sampai AP-1 plus BP-1 per AIX pangkat 2 plus BIX plus CI pangkat P-1 ditambah AP plus BP per AIX pangkat 2 plus BIX plus CI pangkat. Baik, yang selanjutnya yaitu dari materi integral adalah integral lipat 2. Nah, pada integral lipat 2 ini, poin-poin yang akan dibahas yaitu definisi integral lipat 2, sifat integral lipat 2, kemudian menghitung integral lipat 2, dan integral lipat 2 pada daerah sembarang, dan integral lipat 2 dalam koordinat atau polar. Untuk definisi integral lipat 2, nah, dapat digambarkan seperti pada gambar ini, yaitu daerah Z sama dengan Fx, Y yang terdefinisi pada bidang R yang merupakan persegi panjang tertutup, di mana R adalah X, Y dengan X, batasannya mulai dari A sampai B dan Y dari C sampai D. Nah, dari sini dapat dihasilkan partisi A, B dan C, D yang terbagi menjadi N bagian. Kemudian juga terdapat bentuk jumlah Riemann. Nah, dari bentuk jumlah Riemann ini, maka Z sama dengan Fx, Y dapat diintegralkan, di mana integral lipat 2R Fx, Y dA sama dengan limit dari jumlah Riemann tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menghitung integral lipat 2. Di sini saya akan mencontohkan soal dari integral lipat 2, yaitu hitung integral lipat 2R X kuadrat plus 2Y kuadrat dA, di mana R sama dengan X, Y dengan X, batasannya mulai dari 0 sampai 6, dan Y mulai dari 0 sampai 4.
sehingga batasan R dapat digambarkan seperti ini. Nah, Y dari 0 sampai 4, kemudian X dari 0 sampai 6. Nah, sehingga integral lipat 2R X kuadrat plus 2Y kuadrat dA sama dengan integral 0 sampai 6 dan integral 0 sampai 4 X kuadrat plus 2Y kuadrat dy dx. Dan selanjutnya yaitu integral 0 sampai 4 X kuadrat plus 2Y kuadrat diintegralkan menjadi seperti ini hasilnya. Lalu kemudian dioperasikan sehingga menghasilkan hasil akhir dengan jumlah 544. Poin yang selanjutnya pada integral lipat 2 yaitu sifat pada integral lipat 2, yaitu fx dan gx yang terdefinisi di persegi panjang R. Sifat yang pertama yaitu jika suatu integral memiliki konstanta, maka konstanta tersebut dapat dikeluarkan dari integral. Kemudian sifat yang kedua yaitu pada integral yang memiliki penjumlahan, maka penjumlahan tersebut dapat dipecah menjadi masing-masing integral. Kemudian sifat yang ketiga yaitu jika R sama dengan R1 plus R2, maka integral tersebut juga dapat dipecah menjadi integral R1 dan integral R2. Kemudian untuk sifat yang terakhir yaitu jika fx, y lebih kecil dari gx, y, maka integral dari fx, y juga akan lebih kecil dari integral gx, y. Kemudian yang selanjutnya pada integral lipat 2 yaitu integral lipat 2 pada daerah sembarang. Nah, di sini terdapat dua tipe integral. Yang pertama yaitu X sebagai konstanta, di mana daerah integrasinya yaitu X, Y, X dimulai dari A sampai B, kemudian Y dimulai dari Px sampai dengan Qx. Sehingga bentuk integral lipat 2 pada tipe ini yang dapat digunakan yaitu integral lipat 2D fx, y dA sama dengan integral dari A sampai B, kemudian integral Px sampai Qx, fx, y, dy, dx. Di sini dituliskan terlebih dahulu dy dan juga integral A sampai B karena posisi Y di sini adalah sembarang, sehingga perlu dituliskan terlebih dahulu, dan yang dituliskan terluar yaitu integral A sampai B karena merupakan konstanta. Nah, tipe yang kedua yaitu Y sebagai konstanta dengan daerah integrasi X, Y dengan X mulai dari R, Y sampai S, Y dan Y mulai dari C sampai D. Bentuk integral lipat 2 yang digunakan yaitu integral lipat 2D fx, y dA sama dengan integral C sampai D, integral RY sampai SY, fx, y dx, dy. Nah, sama seperti tipe yang sebelumnya yaitu dituliskan terlebih dahulu integral yang memiliki konstanta sehingga bisa diselesaikan. Selanjutnya yaitu contoh
dari integral lipat 2 pada daerah sembarang, yaitu menghitung integral lipat 2R dari integral 2y pangkat x dA dengan batasan-batasan R-nya yaitu X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 1, dan sumbu Y. Nah, sehingga batasan-batasan R ini dapat digambarkan seperti ini dalam gambar ini. Nah, di sini batasannya yaitu X sama dengan Y kuadrat dan Y sama dengan 1, sehingga daerah R adalah daerah ini. Nah, kemudian dari gambar batasan R ini dapat dihasilkan integral lipat 2R 2y pangkat x dA sama dengan integral 0 sampai 1 integral 0 sampai y kuadrat 2y pangkat x dx dan dy. Di sini dituliskan integral 0 sampai 1 terlebih dahulu karena di sini y-nya semuanya konstanta. Sedangkan x di sini berada pada daerah sembarang karena terdapat y pangkat 2. Sehingga perlu dituliskan terlebih dahulu integral y 0 sampai 1. Kemudian dioperasikan integralnya sehingga menghasilkan e pangkat y kuadrat min y kuadrat 0 sampai 1 sama dengan e dikurangi 1 dikurangi 1 sehingga hasil akhirnya adalah e min 2. Yang selanjutnya yaitu integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, jika sebelumnya integral lipat 2 diselesaikan dalam bentuk kartesius, maka integral lipat 2 juga bisa diselesaikan menggunakan bentuk koordinat polar jika tidak bisa diselesaikan menggunakan kartesius. Nah, berikut ini gambar sistem koordinat kutubnya, di mana daerah integrasinya berbentuk lingkaran. Dan dari daerah integrasi ini perlu diketahui hubungan antara kartesius dan kutub, yaitu di mana sumbu x adalah sama dengan r cos theta, kemudian sumbu y sama dengan r sin theta, kemudian theta-nya adalah tangen arcus dari y per x, kemudian x kuadrat plus y kuadrat adalah sama dengan r pangkat 2, di mana P adalah r, theta, dan r sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian untuk menyelesaikan integral lipat 2 dalam koordinat polar, terlebih dahulu mentransformasi kartesius menjadi polar dengan mengikuti bentuk ini, di mana integral lipat 2D bentuk kartesius fx, y dA bisa dirubah menjadi sama dengan integral lipat D dengan bentuk polar f r cos theta r sin theta kali r dr d theta. Kemudian yang terakhir yaitu dari materi integral ini yaitu integral lipat 3. Yang akan dijelaskan sedikit mengenai definisi dan cara menghitung integral lipat 3. Untuk definisi integral lipat 3 yaitu seperti pada gambar, yaitu pada suatu bidang balok diambil suatu partisi sehingga menjadi n bagian. Kemudian delta didefinisikan sebagai diagonal ruang terpanjang pada BK, yaitu pada partisi balok B.
di mana definisi integral lipat 3 tidak berbeda jauh dengan pada integral lipat 2, yang terdapat bentuk jumlah Riemann seperti ini. Selanjutnya yaitu menghitung integral lipat 3. Contoh yaitu hitung integral lipat 3b x kuadrat YZ dV dengan B merupakan balok berukuran B, di mana X-nya 1 sampai 2, Y 0 dan 1, Z 1 sampai 2. Sehingga dapat dihitung integral lipat B X kuadrat YZ dV, kemudian diintegralkan satu per satu, dioperasikan sehingga menghasilkan hasil akhirnya yaitu 7/4. Sekian video mengenai pemaparan kembali materi integral pada mata kuliah Kalkulus 2. Untuk segala kekeliruan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.